Perkenalkan, nama saya Andi Berlianti, NIM J1A118216 dari kelas Kesehatan Lingkungan Angkatan 2018, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Pada praktikum gizi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai antropometri, food recall 24 jam, dan semi-food frequency questionnaire untuk mengetahui status gizi seseorang. Lebih dahulu saya menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Adapun alat antropometri yang digunakan adalah pita lila, timbangan, dan meteran. Sedangkan alat food recall dan semi FFQ adalah kuesioner dan aplikasi Nutri-Survey. Adapun bahan yang digunakan adalah anggota keluarga yang akan diukur. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai antropometri. Antropometri merupakan cabang ilmu yang mempelajari berbagai ukuran tubuh manusia, tetapi dalam bidang ilmu gizi digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang. Nah, pada praktikum antropometri ini dilakukan pengukuran pada berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Pada pengukuran berat badan dilakukan pada responden pertama atas nama Dede, berjenis kelamin laki-laki, berusia 18 tahun dan mempunyai tinggi badan 171 cm. Nah, di sini kita akan mengetahui apakah berat badannya normal atau tidak. Selain itu kita akan mengetahui indeks massa tubuhnya normal atau tidak. Nah, selanjutnya akan dilihat pada langkah berikut. Diperiksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Jika tidak, maka timbangan ditera terlebih dahulu. Kemudian, responden diminta untuk melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran seperti yang terlihat pada gambar. Responden telah melepaskan alas kaki dan barang lain. Orang yang ditimbang dipersilahkan untuk berdiri tepat di tengah timbangan di mana pengukur berdiri tepat di depan responden. Kemudian diperoleh hasil berat badan responden yang dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, itulah tadi berat badan responden atas nama Dede, usia 18 tahun, jenis kelamin laki-laki. Nah, sekarang kita akan menganalisa status gizinya normal atau tidak. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 dijelaskan bahwa laki-laki usia 16 sampai 18 tahun standar berat badannya adalah 60 gram. Sehingga dapat diketahui bahwa berat badan responden tersebut adalah normal. Selanjutnya kita akan mengetahui indeks massa tubuhnya yang dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk mengetahui indeks massa tubuh digunakan rumus berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan, di mana cm dijadikan meter kuadrat. Maka 67 dibagi 1,72 dikali 1,72 sama dengan 22,64. Maka IMT responden adalah normal. Dikatakan kurang apabila indeks massa tubuh seseorang kurang dari 18,5. Selanjutnya kita akan menghitung pengukuran tinggi badan responden kedua atas nama Asnawir, usia 46 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Adapun cara-caranya dapat dilihat pada video berikut. Orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu tinggi badan seperti yang dapat dilihat di gambar. Orang yang diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, di mana meteran ditarik terlebih dahulu sampai tepat di puncak kepala dan dilakukan pembacaan sampai milimeter terdekat, dan diperoleh hasil tinggi badan 171 cm. Itulah tadi hasil tinggi badan responden yang diperoleh. Sekarang kita akan menganalisa apakah tinggi badannya normal. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 dijelaskan bahwa laki-laki usia 30 sampai 49 tahun tinggi badan normalnya adalah 166 cm, sehingga dapat diketahui tinggi badan responden tersebut adalah normal.
Selanjutnya kita akan mengukur lingkar lengan atas. Nah, lila ini hanya untuk perempuan, di mana kita akan mengetahui apakah dia kekurangan energi kronis atau tidak. Nah, pada pengukuran lila ini dilakukan pada responden atas nama Yayang usia 23 tahun. Nah, adapun langkah-langkahnya dapat dilihat pada video berikut. Pengukur berdiri menghadap bagian kiri orang yang diukur seperti yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian pengukur dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan yang tidak sering digunakan aktivitas. Sebelumnya dicari tonjolan pada bahu dan siku. Kemudian diukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali dan menyuruh responden membengkokkan sikunya 90 derajat dan meletakkannya di depan tubuh. Kemudian dilipat tali menjadi dua bagian yang sama, dan kemudian diberi tanda, seperti yang dapat dilihat pada video ini. Setelah itu, dilingkarkan pita ukur lila tersebut secara pas pada lengan setinggi tanda tadi, sehingga diperoleh hasil lingkar lengan atas responden adalah 33 cm. Nah, itulah tadi hasil pengukuran lingkar lengan atas responden, di mana diketahui bahwa lingkar lengan atasnya normal. Karena jika tidak, maka tanda panahnya akan mengarah pada angka merah yang menunjukkan bahwa responden memiliki kekurangan energi kronis. Selanjutnya, food recall 24 jam. Nah, food recall 24 jam ini kita akan menanyai responden berupa makanan apa saja yang telah mereka konsumsi kemarin. Tujuannya agar mereka mengingat kembali makanan-makanan yang telah mereka konsumsi 24 jam yang lalu. Nah, pada percobaan ini kita akan menanyai makanan yang mereka konsumsi selama 2 hari. Nah, pada praktikum ini saya menanyai pada tanggal 11 Mei dan 12 Mei 2020. Pertanyaan yang diberikan dalam bentuk kuesioner. Inilah proses wawancara food recall 24 jam di mana saya menanyai makanan yang dikonsumsi responden 24 jam yang lalu. Adapun contoh hasil wawancara yang diperoleh akan tampak pada gambar berikut. Nah, inilah hasil wawancara food recall 24 jam pada responden yang sama, yaitu Yayang umur 23 tahun. Adapun hasilnya kita menanyai waktu makan pagi, selingan pada waktu buka puasa dan malam hari, dan selingan lagi. Nah, dikarenakan saat ini sedang berpuasa. Dapat dilihat nasi putih diperoleh sebanyak porsi 2 centong rice cooker, kemudian diubah dalam bentuk gram sebanyak 100 gram. Begitu juga dengan makanan lain diubah ke dalam bentuk gram. Nah, itulah tadi contoh hasil wawancara food recall 24 jam pada hari pertama. Untuk hari kedua dilakukan hal yang sama. Kemudian kita akan memasukkannya ke dalam aplikasi NutriSurvey untuk mengetahui asupan gizi berupa lemak, protein, energi, dan karbohidrat yang diperoleh responden tadi. Nah, setelah kita mengetahui melalui aplikasi NutriSurvey, kita akan menghitung rata pada hari pertama dan hari kedua. Contohnya akan tampak pada gambar berikut. Inilah hasil asupan gizi yang diperoleh dari aplikasi NutriSurvey pada hari pertama dan hari kedua. Selanjutnya dihitung reratanya dengan menjumlahkan hari pertama dan hari kedua dan dibagi dengan masing-masing item, di mana item ini pembagiannya berbeda-beda. Dapat dilihat energi dibagi 2, karbohidrat bagi 4, lemak dibagi 9, dan protein dibagi 4, sehingga tampak hasilnya yang dapat dilihat pada gambar. Nah, itulah tadi hasil rata responden atas nama Yayang umur 23 tahun, berjenis kelamin perempuan. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 28 tahun 2019 dijelaskan bahwa standar asupan gizi usia perempuan usia 19 sampai 29 tahun adalah energi sebesar 2.250 kilokalori, protein sebesar 60 gram,
lemak 65 gram, dan karbohidrat 360 gram, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden tadi memiliki angka kecukupan gizi yang kurang. Selanjutnya, Semi Food Frequency Questionnaire. Nah, Semi FFQ ini kita akan mengetahui frekuensi makan dari seseorang dan asupan gizi yang diperoleh apakah cukup atau tidak. Nah, Semi FFQ ini dilakukan pada responden atas nama Asnawir, umur 46 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Inilah proses wawancara Semi FFQ di mana saya menanyai responden makanan yang dikonsumsi selama beberapa waktu. Untuk mengetahui asupan gizinya dapat dilihat hasil wawancara berupa kuesioner berikut ini. Nah, inilah contoh hasil wawancara Semi FFQ di mana dapat disesuaikan dengan responden itu sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan. Nah, dapat berupa makanan pokok, lauk nabati, lauk hewani, jajanan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mengetahui berat dari masing-masing bahan makanan tersebut yang dilakukan dengan cara frekuensi makan dibagi dengan waktu, misalnya yang dapat dilihat pada gambar, frekuensi makannya 2 kali per hari, maka 2 bagi 1, maka konversi waktunya 2. Nah, konversi waktu ini dikali dengan gram makanan beratnya, maka 300 kali 2 sama dengan 600. Nah, itulah tadi contoh hasil wawancara Semi Food Frequency Questionnaire yang diperoleh pada responden Asnawir. Nah, karena Semi Food Frequency Questionnaire hanya dilakukan 1 hari, maka kita akan menghitung reratanya juga seperti Semi Food Recall 24 jam dengan dibagi masing-masing item asupan gizi. Nah, untuk lebih jelasnya akan tampak pada gambar berikut. Setelah berat yang diperoleh, maka selanjutnya berat tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi NutriSurvey untuk mengetahui asupan gizi yang diperoleh. Tampak dilihat pada gambar asupan gizi yang diperoleh dibagi lagi menjadi beberapa item untuk mengetahui rerata. Sehingga dapat dilihat pada gambar ini asupan gizi rerata responden Asnawir yang telah dihitung. Nah, itulah tadi hasil rata responden Asnawir. Sekarang kita akan mengetahui asupan gizinya normal atau tidak. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 dijelaskan bahwa laki-laki usia 30-49 tahun standar asupan gizi energinya adalah sebesar 2.550 kilokalori, protein sebesar 65 gram, lemak sebesar 70 gram, dan karbohidrat sebesar 415 gram. Nah, sehingga diketahui angka kecukupan gizi responden tersebut adalah kurang. Adapun kesimpulan dari pengukuran antropometri diperoleh bahwa berat badan responden normal sesuai umur dan jenis kelamin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Kemudian IMT diperoleh dengan berat badan dibagi tinggi badan meter kuadrat, diperoleh hasilnya normal. Dan untuk responden kedua, tinggi badan juga normal sesuai umur dan jenis kelamin. Responden ketiga nilainya juga normal. Adapun kesimpulan dari pengukuran food recall tadi bahwa asupan gizi responden adalah kurang menurut umur dan jenis kelaminnya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019. Adapun kesimpulan dari Semi FFQ tadi bahwa asupan gizi responden tersebut adalah kurang menurut umur dan jenis kelamin berdasarkan PMK RI Nomor 28 Tahun 2019.